Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Enci Lenda di hari Minggu ini di ibadah sekolah minggu. Enci Lenda ditemani oleh Enci Mercy dan Enci Jenly. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Dan adik-adik semua sudah siap untuk beribadah. Adik-adik semua tentu sehat, kuat karena Tuhan Yesus. Saya undang semua adik-adik berdiri. Kita sama-sama menyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Firman Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Sukacita selalu, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, kasih Yesus abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, Yesus memberi sukacita selalu, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus, B, bahagia selalu, C, cinta teman-teman, D, damai sejahtera, kasih Yesus abadi. Ya adik-adik, semuanya adik-adik senang menjadi anak-anak Tuhan? Pasti senang semuanya, karena kita semua adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Masih tetap berdiri, semua kita menyanyi senang jadi anak-anak Tuhan. Ya adik-adik,
Torang akan buka torang beribadah ini dengan berdoa. Sama-sama torang mau menyanyi, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik silakan duduk. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau senantiasa menjaga kami sampai saat ini kami berada dalam tubuh yang sehat. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dan saat ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam peribadatan sekolah minggu pada saat ini. Inilah kami Tuhan mengucap syukur kepadamu dan biarlah ibadah sekolah minggu hanya jadi oleh karena tuntunan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, saat ini torang akan memuji Tuhan lagi karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Sama-sama torang menyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Adik-adik, dalam kehidupan kita tidak luput dari dosa. Saat ini kita akan berdoa pengakuan dosa yang nantinya akan dibawakan oleh Enci Mercy. Ya, adik-adik dan guru sekolah minggu, lipat tangannya, tutup mata, torang mau mengaku torang pedosa pa Tuhan. Mari torang berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu ada dan menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami sebagai manusia sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama kami manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar kami lakukan. Baik dalam perkataan kami, pikiran kami, maupun dalam perbuatan kami. Kami mau mengaku semuanya itu ya Tuhan, dan kami mohon ampun atas segala dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus telah menebus kami di kayu salib. Kiranya Engkau mau selalu ada dan selalu mengasihi kami ya Tuhan, dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini saya undang adik-adik berdiri semua karena adik-adik harus tampil beda. Harus tampil beda karena adik-adik so mengaku tadi itu dosa-dosa dan Tuhan sudah mengampuni. Adik-adik harus tampil beda. Saat ini menyanyi bersama-sama, berani tampil beda.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Bila iblis mempedangku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Nah, adik-adik silakan duduk semua. Saat ini torang akan dengar cerita firman Tuhan. Sebelum torang mau dengar cerita firman Tuhan yang nantinya akan dibawa oleh Enci Yulmande, semua adik-adik sudah siap untuk dengar cerita? Torang menyanyi dulu firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, srek, 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 lalu ku baca. Ku buka Alkitab, srek, 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 lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Enci Yulmande. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Selamat berjumpa dengan Enci Yul. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini torang diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah dan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kehebatan Tuhan buat torang semua. Sebelum Enci Yul akan pimpin untuk bercerita hari ini, torang akan berdoa bersama. Mari kunci tangan, tutup mata, kalau masih ada yang bajalang-bajalang, silakan duduk. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama walaupun hanya dari rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau membaca Alkitab, kami mau merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, buatlah kami mengerti firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, di bulan ini, bulan Maret, torang ada pada tema kehebatan Allah. Nah, minggu lalu, torang ada dengar cerita kehebatan Allah, bagaimana
itu umat Israel ditolong oleh Tuhan di tanah Mesir, terjadi tulah yang pertama. Kira-kira apa itu tulah yang pertama? Ada yang bisa jawab adik-adik yang di rumah? Ya, tulah yang pertama air menjadi darah, bukan air menjadi anggur. Air menjadi darah. Di semua tempat di Mesir, di bawah pimpinan Raja Firaun, dia pe air darah semua. Ih, betapa hebatnya torang pe Tuhan yang berkuasa. Di tempat orang Israel, dorang boleh meminum air dengan segarnya. Tetapi di orang Mesir, di istana, di rumah orang miskin, semua dia pe air jadi darah semua. Hari ini, torang juga akan membaca, torang mau mendengarkan juga cerita bagaimana Tuhan pe hebat kepada orang Israel yang terjadi di bangsa Mesir waktu itu. Torang mau baca Alkitab, siapkan Alkitab semua. Nah, hari ini torang mau belajar satu tulah. Nah, satu tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Karena dorang pe kabal, dorang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Apalagi dia pe Raja Firaun. Nah, torang mau baca Alkitab di Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Nah, silakan buka Alkitab semua. Kalau belum tahu, bilang pak mama di rumah, bilang pak papa, buka akang. Di Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Encik Yul mau baca untuk torang semua. Nah, boleh di rumah juga baca mengikuti Encik Yul. Kalau belum tahu baca, pasang telinga, dengar Encik Yul mau bacakan. Tulah kedua, Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, begini firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu. Bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonannya. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air yang ada di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa kepadamu untuk pegawaimu dan rakyatmu supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu. Dan
hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, demikian turang pembacaan Alkitab dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Sebelum Encik Yul mau bercerita, orang bersama-sama mau menyaksikan video berikut ini. Ayo kita saksikan bersama. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk
sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, adik-adik, torang sudah baca Alkitab tadi, torang soba uni itu video tentang cerita tulah kedua, yaitu katak yang terjadi di Mesir. Nah, apa yang terjadi waktu itu adik-adik? Dari semua apa yang torang lihat tadi, torang menyaksikan betapa Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu sebenarnya adalah Tuhan yang hebat. Itulah torang pe Tuhan yang torang sembah saat ini. Betapa hebatnya Dia yang bisa memunculkan itu kata kodok-kodok dah. Tahu kodok tuh? Nah, siapa yang pernah pegang kodok? Geli mau pegang, balender-lender tuh, geli sekali. Nah, elekan cuma satu dia balumpang, kodok, kodok, kodok. Aduh, semua bateri, mama ada kodok, takut mama. Nah, yang terjadi di Mesir adalah dengan ribu adik-adik itu kodok, banyak sekali itu kodok, banyak sekali. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena Raja Firaun kepala batu. Raja Firaun sombong sekali. Dia anggap dia dewa, dia anggap itu dia berkuasa, dia anggap dia hebat. Maka waktu Musa dan Harun datang kepada Raja Firaun, mohon Tuan Raja Firaun, bolehkan kami dan orang-orang Israel, torang mau pergi berdoa, mau pergi menyembah pada orang pe Tuhan. Kasih kesempatan torang mau pergi. Apa itu? Raja Firaun bilang, nehi, nyanda, baru setahun nih. Wani bilang mau pergi, habis itu semua lari. Torang perlu nih orang-orang Israel ini. Banyak sekali dorang. Dorang tuh coba kerja dong, mau kerja paksa di sini. Kong, kalau dong pergi, bagaimana ini? No, nyanda. Firaun berkeras hati, nyanda mau kasih. Dan Musa bilang, kalau engkau menolak untuk membiarkan kami pergi, maka akan terjadi, akan datang itu kodok-kodok banyak sekali. Mau masuk raja pe rumah, mau masuk pegawai-pegawai raja pe rumah, mau ada di istana, mau ada di rumah orang miskin. Elekan itu roti, sementara ada adon, sementara mau mamak, sementara ada campur-campur. Kodok ada di dalam situ. Ditampak oven, ada kodok. Mau tidur, kodok muncul. Kaget kodok muncul di dalam baju. Kodok. Nah, tapi tetap Raja Firaun bilang, nyanda. Dan Tuhan berfirman kepada Musa. Musa bilang Pak Harun. Itu Harun punya tongkat. Kalau orang mana bilang toki, taruh tuh tongkat. Di mana juga ada air, taruh. Jadi kalau Enci mau bilang, aduh, itu Harun sama dia yang udah bermain-bermain dang. Lia ada air. Ting, keluar kodok. Muncul di sini, ada koala kecil. Taruh lagi, keluar kodok. Ada kubangan air. Taruh itu tongkat, keluar kodok. Kodok banyak sekali keluar waktu itu. Tadi adik-adik lihat di video kan? Waduh, banyak sekali kodok. Begitu geliknya kodok. Mau tidur ada kodok. Tetap ada kodok. Tapi ini Firaun pe kepala batu adik-adik. Tetap dia pakai begini. Tapi orang-orang pandai. Ngoni ahli sihir kemari dulu ngoni. Coba ngoni bikin kodok. Jadi atau nyanda? Jadi adik-adik. Minta bagaimana dipecara di dalam Alkitab. Pokoknya ini orang-orang ahli-ahli nujun. Ini orang-orang tukang-tukang sihir. Bikin le kodok. Nah, tapi orang pe Tuhan lebih hebat. Itu orang bikin kodok ini boleh kasih binasakan itu kodok tuh. Ini boleh mau hilang. Tapi orang pe Tuhan luar biasa. Nah, tetap dia baking, dia mau berkeras hati karena dia
pikir dia adalah orang yang hebat. Dia adalah dewa. Ini Raja Firaun. Tapi karena sunak tahang adik-adik, orang ada lihat tadi di video yang terakhir. Nah dia panggil Pak Musa dan Harun, kemarin ngoni dua dulu. Tolong, usarakan ini kodok-kodok, so terlalu banyak orang di sini. Nah, oke, baik, kata Musa. Kapan? Bilang Jo. Nah, Firaun bilang, besok. Oh, oke. Orang punya Tuhan yang hebat. Orang punya Tuhan yang berkuasa. Apapun yang engkau bilang, akan kami sampaikan kepada Tuhan. Dan Musa berdoa, Tuhan tolong supaya kodok-kodok ini hilang dari sini. Dan Tuhan menjawab, kodok-kodok itu akhirnya dia hilang. Dia mati dang, bukan hilang begitu. Mati, kalau orang ada baca di Alkitab, orang kumpul DP bangke-bangke. Aduh, busuk sekali. Natang. Memang tutup hidung semua. Orang yang ada pakai masker, nggak cukup, mau cuma satu lapis itu masker. Mesti berapa lapis itu masker supaya hilang itu bobo. Nah, ada tutup itu hidung. Bobo busuk sekali. Nah, tapi adik-adik, ketika itu kodok-kodok sunya ada, aduh, ini kepala batu dari Firaun tetap ada. Sudah aman, sudah ada kodok. Nyanda jadi. Orang Israel ini boleh keluar dari sini. Tetap dorang harus ada di sini. Tetap dorang harus jadi budak. Nah, adik-adik, dari tulah kedua ini, di dalam Alkitab, itu mau menuliskan, itu Tuhan mengeraskan hati ini Raja Firaun. Supaya apa? Bukan Tuhan yang tidak sayang pada orang Israel. Toh, bukan Tuhan kasih yang tidak lindungi pada orang. Tetapi Tuhan mau tunjukkan kepada orang Israel, kepada orang-orang Mesir itu, bahwa Tuhan hebat. Hebat sekali. Nah, tulah pertama, tulah kedua, dan seterusnya adik-adik. Nanti orang akan pelajari berikut bahwa orang Israel dan itu orang-orang Mesir menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa hebatnya Allah yang disembah oleh orang Israel. Dia bisa melenyapkan itu kodok-kodok yang banyak sekali. Dengan suatu keajaiban yang Tuhan nyatakan. Nah adik-adik, biar di tengah-tengah penderitaan pun, orang banyak kali bikin dosa Kang. Siapa yang tidak pernah berbuat salah di sini? Lambaikan tangan, biar enciknya dapat lihat dari sini. Encik boleh mau lihat dari video YouTube. Siapa yang lambaikan tangan? Nah, lambaikan tangan siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Pastinya tidak ada. Ada encik. Tadi kita ada marah-marah sama mama. Tadi kita ada batada-tada kaki. Tadi kita ada ambil mama pedoin, Cik. Semua orang telah berbuat dosa, bikin salah Pak Tuhan. Tetap sama dengan ini orang Israel. Orang Israel, adik-adik tahu berapa lama orang jadi budak di Mesir? Ada yang tahu? 2 tahun? 3 tahun? Berapa tahun? 10 tahun? Nada. 400 tahun. Waduh, waktu pertama dorang datang, karena itu Yusuf tuh, DP kakak-kakak dan Yakub yang ada datang, dorang tinggal di Mesir karena terjadi kelaparan. Toh, dorang sangat menghormati Yusuf. Nah tapi lebih lama, siapa nih orang Israel lebih banyak dorang. Kong kaget dorang berkuasa di Mesir, orang mesti jadikan dorang budak. Akhirnya dorang tinggal di situ. Nih orang Israel itu tidak mengenal dompet Tuhan. Dorang semua menyembah seperti itu di Firaun saat di Mesir. Orang di Mesir ada tahu kalau orang mau baca. Kalau orang biasa belajar tuh lihat di internet. Nah, orang boleh banyak mau baca, banyak mau belajar di situ. Apa yang terjadi di kehidupan orang Israel waktu dorang ada 400 tahun di tanah Mesir. Dorang sejak ini orang-orang Mesir kelakuan, menyembah, mau menyembah lagi ini Firaun, menyembah kodok, toh ada dewa kodok, ada segala macam dewa.
Padahal Tuhan Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub itu yang disembah oleh orang Israel. Tapi dong so lupa adik-adik. Nah karena itu maka Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan menghukum mereka. Toh, tapi walaupun Tuhan menghukum karena dosa, Tuhan tetap sayang. Tuhan punya cara untuk menolong orang Israel lewat mujizat-mujizatnya. Tuhan juga punya cara yang sama untuk menolong orang-orang yang berdosa ini supaya orang bisa dibebaskan atau bisa ditolong lepas dari hal-hal yang tidak baik. Oh ada musuh toh, ada hal-hal yang membuat orang takut dan sebagainya. Maka Tuhan menolong. Nah adik-adik, orang punya Tuhan yang hebat. Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Apa juga yang penyakit yang Tuhan Yesus tidak bisa sembuhkan? Nah, coba sebutkan. Kira-kira sakit apa yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan waktu dia ada di dalam dunia ini? Orang pemata buta, dapat balia. Nya dapat dengar, boleh dapat dengar. Ni boleh bicara, so bakar lota soba bicara. Tak tidur-tidurnya dapat berdiri karena sakit. Dia sebalompa-balompa lari-lari. Tuh, ada yang kerasukan setan, Tuhan hilangkan. Tuh, ada yang mati seorang anak. Tuh, DP mama menangis. Tuhan bangkitkan. Oh, hebat luar biasa orang Tuhan. Bahkan Tuhan datang ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Betapa hebatnya orang Tuhan. Nah, ini minggu-minggu ini orang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang merayakan apa Kutik? Menghayati apa? Sekarang minggu sengsara yang ketiga. Tuhan Yesus waktu di dalam Alkitab orang udah baca, Tuhan Yesus bilang, aku akan menderita. Aku akan diserahkan untuk disiksa. Murid-murid ini tahu waktu itu. Padahal Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus kasih tahu bahwa dia akan menderita. Nah, ini minggu-minggu sengsara, orang menghayati bersama. Betapa menderitanya Tuhan Yesus ketika dia diolok-olok. Waktu dia menderita, dia dicambuk, bahkan mati di kayu salib, menebus dosa semua orang. Menebus dosa Inci, menebus dosa adik-adik, menebus dosa Inci dan dosa engkau. Karena dia begitu hebat, karena dia begitu luar biasa. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Karenanya adik-adik, jangan sekali-kali orang meninggalkan orang Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa itu. Tapi mari orang datang dan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan orang semua. Ketika ada penderitaan, ketika ada dapat marah sedikit dari mama, sumarah kurtobat, Tuhannya mamanya ndak sayang pada kita. Ingat Tuhan Yesus begitu menderita lebih dari penderitaan yang orang alami. Tapi dia melakukan itu karena dia hebat, dia mengasihi orang semua. Nah, adik-adik, Encik bercerita tentang kehebatan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, terlebih kepada bangsa Mesir dengan tulah katak. Nah, ini tulah yang kedua, sampai di situ. Firaun masih keras kepala tuh, orang mulia minggu depan masih keras kepala dia tuh nyanda. Nah, orang mau dengar minggu depan, keras kepala lihat tuh kusuk nyanda dia Kang. Nah, kita akan sambung cerita ini dengan cerita minggu depan. Nah, sampai di situ Encik bercerita. Tuhan memberkati orang semua. Nah, adik-adik, sekarang orang mau menghafal satu ayat. Nah, satu ayat di dalam Alkitab yang berkata, hebat sekali orang Tuhan. Luar biasa orang Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sama dengan dia. Nah, Efesus 1 ayat 19.
Buka di Alkitab. Nah, biar di layar monitor tak muncul ini tulisan, tapi tetap buka itu Alkitab, toh? Nah, adik-adik mesti buka itu Alkitab, dia Injil Alkitab so ancur-ancur, toh? Nah, siapa yang ada baca Alkitab sama dengan teman-teman? Segemim. Ada yang tiap hari 2 pasal yang ada baca? Nah, ada sekarang. Nah, ada di kitab Lukas sebagian ayat. Cuma Injil Yulso tak cepat. Injil Yulso di kitab Yohanes 1 hari 2 pasal. Injil Yul baca dengan Engku Teddy, dengan kakak Iya, dengan kakak Cici. Torang baca tiap hari. Adik-adik juga harus membaca Alkitab. Karena itulah torang senjata. Sudah siap Alkitab? Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Encik Yul ada DP peraga supaya orang ingat. Nah, Encik Yul mau taruh dulu Encik Yul Alkitab dan orang mau baking DP gerakan, cinta di bawah dan cinta Alkitab. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Nah, itulah orang ayat hafalan hari ini. Orang ingat dengan DP gerakan, cuma gampang sekali DP gerakan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, bagi kita adik-adik boleh ganti dengan bagi saya, bagi Yul yang percaya kepadanya. Toh? Nah, supaya orang ingat-ingat bahwa orang Tuhan hebat untuk saya. Nah, sampai di situ Encik Yul bercerita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik tadi sudah dengar cerita tentang Tuhan itu hebat. Saat ini orang akan sama-sama menyanyi Yesusku hebat. Adik-adik semua diundang berdiri. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat.
Yesusku hebat selama-lamanya. Nah, adik-adik silakan duduk semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang sudah disiapkan. Kita akan memberi, dan sementara memberi persembahan sama-sama kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di minggu yang berjalan ini ada Enci atau Engku yang berhari ulang tahun, dan ada teman-teman kita yang berhari ulang tahun. Ada Melga Rumondor kolom 27. Ada Princess Pengan kolom 20. Ada Timothy JT Manampiring kolom 27. Ada Miracle Pangaila kolom 3. Ada Stefania Setan kolom 15. Ada Alvira F. Paat kolom 21. Ada juga Shalomita Elat kolom 7. Revival Atila Ar kolom 11. Dan Enci Reina Sumangunsong kolom 16. Nah, itulah adik-adik dan Enci yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berdoa syafaat yang nantinya akan dibawakan lagi oleh Enci Yul. Dan sebelum berdoa, sama-sama kita menyanyi Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Nah, sekarang orang mau berdoa bersama. Berdoa buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik, buat semua orang. Orang berdoa syafaat. Sambil orang ingat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7. Tuhan Yesus bilang apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini karena Tuhan boleh menolong kami. Tuhan boleh menolong kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Gemim Immanuel Bahu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, menyanyi dan berdoa. Terlebih kami boleh membaca Alkitab,
mendengarkan cerita tentang betapa hebatnya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya selalu percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakin dengan kehebatan Tuhan. Terima kasih, kiranya cerita yang telah kami dengarkan tadi boleh juga kami ceritakan kepada orang lain, kepada mama, papa, kakak, adik, kepada orang lain Tuhan, supaya mereka juga mengetahui dan mengenal Tuhan Yesus yang begitu hebat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Kami yang berada di kolom-kolom, Tuhan memberkati kami semua. Memberkati sekolah kami, walaupun kami masih mengikuti sekolah dari rumah, Tuhan tolong berikan kami semangat, berikan kami hikmat, kepintaran, supaya kami boleh berhasil di dalam sekolah kami. Kami menjadi kebanggaan mama dan papa, kami menjadi kebanggaan oma dan opa. Kami semangat belajar dan kami boleh meraih cita-cita kami. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolong mama dan papa kami, biar mereka selalu sehat, mereka selalu kuat, mereka jauh dari sakit. Berkati pekerjaan mereka dan berkati segala usaha dari mama dan papa kami. Ya Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa. Karena kami tahu Tuhan, kami sadar seringkali kami melawan mereka. Kami membantah mereka, kami tidak mengikuti apa yang mereka katakan. Tuhan, tolong kami supaya menjadi anak-anak yang baik. Kami tidak ingin mama dan papa menangis karena kami melakukan apa yang tidak baik. Kiranya Tuhan memberkati mama, papa, juga oma dan opa kami. Di masa tua mereka, mereka selalu diberkati, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat enci-enci dan engkungku yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Tuhan memberkati setiap pelayanan dari enci-enci dan engkungku. Mereka juga sehat, kuat, mereka dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati juga akan pendeta-pendeta yang ada, ketua jemaat, semua yang bertugas dalam pelayanan di Jemaat Immanuel Bahu. Supaya diberi hikmat, diberi kekuatan, semangat untuk tetap setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami teringat saat ini mau berdoa buat teman-teman kami dan juga buat enci-enci dan engkungku yang sepanjang minggu ini mereka berulang tahun. Ya Tuhan, mungkin kami tidak bisa bertemu dengan mereka karena kami ada di rumah masing-masing. Tetapi kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, buat enci-enci dan engkungku. Tuhan kiranya buat mereka selalu sehat, mereka bergembira di ulang tahun, mereka penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan, kerinduan, doa dari teman-teman kami, serta doa dari enci-enci dan engkungku. Juga kami berdoa buat teman-teman kami, buat enci-enci dan engkungku yang sedang sakit. Tuhan, kami tidak tahu mereka sakit apa, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang menyembuhkan. Kami membawa akan teman-teman kami serta enci-enci dan kungku yang sakit kepada Tuhan. Berkati semua obat yang dikonsumsi, berkati semua makanan dan minuman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membawa kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami rindu minggu depan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah seperti ini. Dan jika Tuhan berkenan, di waktu yang tidak lama lagi, kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan enci dan engku di gereja kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau aminkan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, mengakhiri akan ibadah sekolah minggu pada saat ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Sama-sama adik-adik berdiri semua, kita menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yan, adik-adik, selesainya ibadah kita pada sore hari ini. Dan Enci ingatkan lagi, kita tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sampai bertemu lagi adik-adik.